Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara membuat penugasan di course Moodle e-learning SMK Negeri 1 Denpasar. Jadi siswa nanti mengumpulkan tugas dari gurunya lewat aktivitas assignment. Jadi assignment fungsinya sebenarnya adalah sebagai kantung tugas. Baik, kita lakukan langsung. Masuk ke dalam course yang Bapak Ibu miliki, kemudian jangan lupa yang pertama dilakukan adalah turn editing on, sehingga mode pengaturannya sudah aktif. Oke. Kemudian misalnya kita ingin membuat penugasan ini di topik 1. Oke. Di topik 1 tekan add an activity or resource. Pada aktivitas ini ada assignment. Di aktivitas ya, cari assignment. Kalau misalnya ini sering kita gunakan, kasih saja tanda bintang. Jadi nanti akan muncul di tab start. Ini assignment. Oke, yang harus dilakukan di awal adalah berikan nama penugasan 01. Penugasan 01. Di sini deskripsinya silahkan diisi, deskripsinya di sini. Deskripsinya di sini. Kemudian kalau ingin menambahkan file lebih jelas tentang penugasannya, bisa add filenya atau langsung drag and drop kemari. Atau mungkin langsung di sini. Jadi soal-soal penugasannya atau instruksi penugasannya di sini. Deskripsinya di sini ya. Bisa. Kemudian ke availability. Di sini perlu diperhatikan yang penting ini saja, dua ini, due date sama cut off date. Jadi due date itu adalah batas waktu pengumpulan tugas. Jadi di sini sampai tanggal 15 masih diterima, belum terlambat. Jadi kalau siswa mengumpulkan dalam rentang mulai sekarang sampai tanggal 15 Februari itu masih diterima tugasnya, masih tidak terlambat. Tapi ketika sudah melewati tanggal 15, maka akan muncul keterangan siswa tersebut terlambat sekian hari. Yang awal mengumpulkan pun akan muncul juga keterangan mengumpulkan lebih awal sekian hari, misalnya seperti itu. Nah, kemudian cut off date. Cut off date ini adalah tanggal di mana sistem tidak akan bisa lagi mengakomodir siswa yang mengumpulkan tugas. Jadi assignment-nya akan tutup, siswa tidak bisa lagi mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, di sini. Jadi setelah tanggal 17 Februari ini, pukul sekian, itu tugasnya tidak bisa dikumpulkan oleh siswa. Seperti itu. Jadi silahkan kalau ingin diaktifkan, dicentang, kemudian set, tapi kalau misalnya tidak perlu, tidak usah. Jadi ini sepenuhnya adalah kuasa Bapak Ibu guru. Nah, kalau remind me to grade ini adalah nanti akan muncul peringatan untuk guru pada tanggal sekian untuk menilai tugas ini. Itu untuk availability. Kemudian di sini submission types. Nah, di sini ada online text dan file submission ya. Jadi kalau siswanya diminta untuk mengetikkan teks langsung atau link atau apapun, bisa menggunakan online text. Tapi kalau guru meminta siswa untuk mengumpulkan tugas berupa file, centang file submission ini. Jadi bisa aktifkan keduanya, bisa aktifkan salah satu. Kalau ini misalnya saya ingin siswa saya mengumpulkan file tugas. Jadi saya hilangkan saja online text-nya biar siswanya tidak bingung. Kemudian berapa file tugas yang bisa diupload siswa? Di sini ada 3 maksimalnya. Silakan ditentukan. Kemudian maksimal filenya adalah 5 MB. Jadi kalau lebih itu lebih baik dikompres dulu supaya filenya tidak lebih besar dari ini. Nah, kemudian accepted file types ini sudah secara default disetting dari sisi admin. Jadi kalau file siswa yang diupload berupa SLXE, gitu Excel ya, kemudian JPG, bukan JPG, JPG ini ekstensinya ini,
PNG, PDF, PPT, PPTX, doc itu secara default sudah muncul di sini, jadi akan memudahkan guru nanti saat memeriksa. Jadi file-file yang sudah ditentukan di sini ini akan otomatis muncul ketika Bapak Ibu guru ingin menilai, jadi tidak perlu di-download dulu. Namun jika ingin siswanya bukan file-file lainnya seperti misalnya .ai, .psd itu biasanya di multimedia itu dihilangkan di sini atau ditambahkan. Tapi tetap harus di-download dulu. Nah, ini tipe file yang nantinya muncul saat Bapak Ibu guru ingin memeriksa tugas siswa. Di luar ini tugasnya harus di-download dulu. Oke. Kemudian setelah submission type, di sini perlu di setting submission settingnya. Nah, di sini ada dua sebenarnya. Yang penting itu adalah perlu tidak siswa setelah upload file itu menekan tombol submit untuk mengirimkan tugas. Oke. Jadi no ini siswa upload tugas sudah selesai. Tapi kalau kita pilih yes, siswa setelah mengupload tugas dia harus tekan submit supaya yakin itu adalah file yang benar untuk dikumpulkan ke tugas ini. Ya. Jadi secara default no. Jadi siswa upload tugas langsung selesai, tidak perlu menekan submit. Namun kalau di setting yes, siswa itu harus menekan submit supaya tugasnya terkirim walaupun sudah diupload ya. Jadi kalau siswanya hanya mengupload saja, lupa untuk menekan submit, maka status tugasnya adalah draft. Itu perhatikan. Jadi kalau status tugasnya adalah draft, berarti siswa tersebut belum menekan submit. Jadi settingannya tergantung guru saja. Boleh no, boleh yes. Kelemahannya kalau no itu adalah siswa setelah mensubmit, activity completion-nya akan tercentang. Tapi ada juga siswa yang setelah mengupload sudah tercentang, tugasnya di-delete oleh siswa tersebut, di-remove, padahal kita belum periksa. Namun dengan yes ini siswa tidak bisa mengubah-ubah lagi. Namun kendalanya kadang-kadang ada siswa yang salah kirim tugas, jadi minta untuk diperbolehkan upload lagi. Di sana kadang-kadang gurunya tidak mau repot. Jadi terserah di sini mau no mau yes, silahkan. Pada contoh ini saya no, jadi siswa cukup upload saja, tidak perlu nekan submit lagi. Kemudian grade, dari submission setting ke grade saja langsung. Tipenya poin, ada skala juga, ada poin, tanpa dinilai juga ada. Maksimal nilainya 100. KKM-nya, KKM-nya diisi. Misalnya 75. Maaf. 75. Nah, ini fitur blind marking. Jadi kalau diaktifkan, kita tidak akan tahu itu tugas milik siapa. Jadi tidak akan muncul nama siswanya. Dinokan saja biar ketahuan siswanya yang mana. Kalau mau lebih bagus di yes, terserah Bapak Ibu. Sudah, dari sana kita set grade to pass sama itu saja sih. Kasih KKM-nya saja. Kemudian saya tidak akan bahas restrict access di sini. Di video lainnya akan saya tampilkan. Kemudian activity completion-nya. Activity completion-nya di sini secara default tidak akan muncul gininya, tuntas tidak tuntasnya. Jadi di sini Bapak Ibu guru silahkan pilih, ada 3 ya. Ada tidak perlu tampilkan ketuntasannya, jadi tidak akan muncul centang sama sekali. Kalau student can manually mark, ini artinya siswanya yang mencentang sendiri. Kalau yang paling bawah ini kita yang tentukan saat kapan penugasan ini komplit. Jadi ada 3 disediakan di sini. Penugasan ini komplit ketika kalau ini centang ya, student must view. Jadi siswa harus membuka aktivitas ini, melihatnya. Itu pertama. Kedua, ada di sini student must receive a grade. Sebenarnya ini bagus. Ya, yang kedua ini bagus. Jadi kalau siswanya sudah dapat nilai baru tuntas. Namun kejadiannya adalah guru repot harus memeriksa semua tugas terlebih dahulu
agar siswa itu statusnya komplit. Jadi ini bisa dihilangkan centangnya. Jadi cukup dua ini saja. Student harus melihat aktivitas penugasan ini dan student harus submit tugasnya. Kalau Bapak Ibu disiplin ya bagus. Seperti PPG kalau tidak salah, ini harus dicentang. Jadi siswa yang sudah melihat aktivitas ini, sudah kumpulkan tugas, selama belum diperiksa guru, dia akan belum komplit. Jadi silahkan disesuaikan, hilangkan centangnya. Jadi cukup dua ini. Pada contoh ini saya hanya mengaktifkan dua saja. Jadi syarat komplitnya adalah siswa melihat aktivitas penugasan ini dan siswa mensubmit tugas, mengumpulkan tugas. Oke. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu Guru, activity completion ini sebenarnya tidak bisa diedit lagi karena akan menimbulkan siswanya bertanya-tanya. Ketika sudah ada siswa yang mengumpulkan tugas, kemudian Bapak Ibu, wah saya activity completion-nya salah settingannya, sebelumnya 3, saya hanya ingin 2 saja. Itu akan menyebabkan terreset semua siswanya activity completion-nya. Jadi centang siswa yang sudah mengumpulkan pada settingan sebelumnya akan hilang. Jadi saran saya tentukan di awal. Jadi Bapak Ibu guru kriteria tuntas siswanya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada salah, solusinya adalah Bapak Ibu guru nanti memperbaiki dan cari do not indicate supaya tidak bingung siswanya. Jadi nanti kalau ada perubahan, Bapak Ibu guru ada salah, kemudian Bapak Ibu guru ingin mengubah settingan, lebih baik di do not indicate saja. Oke. Jadi untuk penugasan cukup 2. Saya tekankan cukup penugasan cukup 2, ini sudah bagus, tapi kalau mau lebih disiplin silahkan centang ketiganya. Itu saja. Saya ulangi dari atas. Berikan nama, kemudian berikan instruksinya di sini, atau mungkin soal langsung. Jadi siswanya diminta untuk mengerjakan sesuatu, menjawab soal misalnya, bisa langsung di sini deskripsi. Kalau perlu file tambahan untuk tugas di sini. Kemudian ini tanggal-tanggalnya, tanggal batas penerimaan tugas. Kalau ingin ada cut off-nya, silahkan diaktifkan. Kemudian di sini contohnya adalah saya hanya ingin siswanya mengumpulkan tugas, mengupload tugas, tidak perlu online text. Ini adalah tipe-tipe file yang Bapak Ibu guru nanti bisa langsung periksa saat memberikan nilai, langsung muncul tanpa di-download dulu. Di grade-nya isikan KKM, misalnya 75. Sama ini, activity completion. Pilih show activity as complete when condition are met. View sama harus submit. Save and display. Maka penugasannya akan selesai dan siswa bisa langsung mengupload tugas kemari. Nah, kita sekarang lihat dari segi siswanya. Refresh. Ini saya sudah login sebagai siswa, akun siswa uji coba ya. Nah, di sini pada topik 1 ada penugasan. Di sini sudah muncul ada assignment 1. Penugasan 01. Ini kalau tanda kotaknya ini ada dan putus-putus, artinya ini otomatis sesuai settingan Ibu guru, Bapak Ibu guru. Kalau kotaknya ini tidak putus-putus, itu artinya siswa bisa mencentang sendiri. Kalau tidak ada kotaknya, artinya tidak ada kriteria ketuntasan. Langsung saja kita masuk ke penugasan. Jadi cara untuk mengupload tugas untuk siswa, ini untuk siswa. Add submission. Tekan add submission, dibaca dulu deskripsinya, jangan sampai bingung apa petunjuknya. Add submission. Nah, di sini siswa harus memperhatikan ini. Jadi file-file yang muncul di sini adalah yang diinginkan Bapak Ibu guru. Kemudian maksimalnya 5 MB filenya. Total 3 file. Langsung saja tekan ikon editing. Nah, tugas bisa dikumpulkan lewat upload langsung dari memori HP atau
PC atau komputer, bisa juga dari Google Drive. Jadi siswa login menggunakan akunnya, login nanti di sini, nanti bisa mencari file yang ada di Google Drive. Tapi kalau filenya ada di HP, bisa tekan upload file ini. Choose file. Oke, misalnya di dokumen. Nah, ini ada bahan tugas. Ini saya kumpulkan, pilih tugasnya, open. Oke, di sini sudah muncul nama tugasnya. Oke, muncul nama tugasnya. Langsung saja tekan upload file, upload this file. Oke, sudah terupload. Selanjutnya tekan save change. Oke, statusnya adalah submitted for grading. Jadi kalau sudah statusnya seperti ini, siswa sudah mengumpulkan tugas dan menunggu dinilai saja. Ini file tugasnya. Siswa jangan menekan remove submission. Kalau menekan remove submission, maka tugas ini akan hilang dan guru tidak akan bisa memeriksa tugasnya. Kalau mau lakukan edit, tekan edit submission. Ya, mau dihapus ini dulu, upload file baru, silahkan. Jangan remove. Kalau di remove, filenya hilang. Ya. Oke, sudah sampai sini untuk siswa. Nah, sekarang kita cek di topik 1 tadi di penugasan. Maka, kalau sudah siswanya melihat aktivitas dan mengumpulkan tugas, mengupload tugasnya ya, maka penugasan 01 ini sudah tercentang secara otomatis sesuai dengan settingan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Kita cek lagi settingannya ke bawah ya, di activity completion ada 2 ini, student must view dan student must submit. 2 ini saja yang disyaratkan oleh guru untuk siswa itu tuntas dalam penugasan. Ya, saya cancel. Nah, selanjutnya kita memeriksa. Nah, di sini ada 2 siswa, 1 sudah mengumpulkan dan 1 perlu kita periksa. Oke, caranya adalah tekan grade untuk menilai. Oke, kita akan menilai tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Ini tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Oke. Nah, kadang-kadang kalau tugasnya ini tidak muncul, perhatikan di sini Bapak Ibu, ada page 1 of 1 itu misalnya. Jadi kalau ada page 1 of 2, Bapak Ibu menemukan layar putih kosong di sini, tekanlah next ini. Oke, jadi halaman berikutnya ada di sini. Tekan next. Kemudian Bapak Ibu guru bisa berikan koreksi di sini. Misalnya ada apa? Ada salah atau apa? Salah. Cara menghapusnya nanti tekan dulu kursor, klik yang ingin dihapus. Seperti ini ke. Berikan nilai, misalnya nilainya 100. Berikan feedback. Bagus. Misalnya seperti itu, Notify studentnya. Kalau sudah berikan nilai, berikan juga feedback. Selanjutnya adalah tekan save and show next untuk melihat ke tugas siswa berikutnya, tugas siswa yang lainnya, atau tekan save change. Jadi sudah tersimpan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu guru memeriksa banyak tugas siswa, jadi ini ada tombol filter Bapak Ibu guru. Kita bisa memilih penugasan yang akan tampil di layar penilaian ini, yang submit ya, atau yang require grading ya. Require grading adalah tugas-tugas yang belum kita berikan nilai. Jadi di sini no user selected karena sudah kita nilai tadi. Ini filter. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu memeriksa dari siswa paling awal lagi. Cukup saya ingin menampilkan tugas-tugas siswa yang sudah submit. Oke, ini jadi ada 1 siswa yang sudah submit. Saya ingin menampilkan yang belum submit. Ini dia. Jadi akun 2 uji coba ini belum submit dia. Saya ingin menampilkan siswa-siswa yang perlu saya nilai tugasnya. Ini require grading ya. Oh, tidak ada. Jadi tugas-tugas siswa yang masuk sudah saya nilai. Begitu. Jadi Bapak Ibu guru manfaatkanlah filter ini. Kalau no filter semuanya akan muncul.
akun uji coba belum, akun 2 uji coba ya, maaf kepencet. Akun 2 uji coba belum mengumpulkan tugas. Seperti itu. Guru kembali ke penugasan ya. Jadi itu tadi cara membuat penugasan menggunakan aktivitas assignment di e-learning berbasis Moodle dan cara siswa mengupload tugas. Jadi siswa dapat mengupload tugas ini. Oke, mengupload tugas itu bisa langsung sudah dinilai ya. Jadi kalau tampilannya graded itu artinya siswanya sudah mendapatkan nilai dari guru. Jadi penugasan ini kalau saya edit, sebenarnya kalau sudah dinilai jangan diedit lagi ya, tapi saya ingin menampilkan saja bahwa tugas itu bisa upload dari HP, bisa upload dari Google Drive. Nanti tinggal login menggunakan akun Gmail atau Belajar ID yang dimiliki oleh siswa. Terus untuk melihat nilainya bagaimana? Oke, berapa nilai saya ya? Itu bisa siswa cek di sini di menu grade. Pada kelas tutorial ada grade, di sini ada nilai-nilainya. Jadi penugasan 01, siswa dapat nilai 100. Feedback dari guru apa? Bagus, seperti itu. Jadi semua penilaian nanti masuk ke grade sini. Siswa punya raportnya sendiri. Oke, ini dari tampilan siswa nih. Dari tampilan siswa. Siswa uji coba. Sekian tutorial pembuatan penugasan menggunakan activity assignment pada LMS berbasis Moodle. Contohnya di sini adalah e-learning SMA Nusa Dua Denpasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.